benar Bu. Mari silahkan duduk, pilih tempat duduk yang dirasa nyaman ya. Iya. Gimana, udah nyaman? Oke, udah sih Bu. Ya. Jarak kita terlalu dekat atau pas? Menurutku udah pas sih Bu. Ya. Oke, udah pas. Ini Naan yang kemarin udah janjian ya? Iya benar Bu. Ya. Oke, nggak nyasar kan tadi kesini? Tadi sedikit nyasar sih Bu di depan sana, tadi lupa beloknya, terus akhirnya buka Google Maps terus nyampe ke sini. Oke, untung itu ya ada Google Maps ya, jadi Iya. bisa membantu. Iya. Nah, dari rumah atau dari mana nih sebelum kesini tadi? Kebetulan tadi habis pulang kuliah sih Bu, terus sempat pulang dulu ke kontrakan kan, terus baru istirahat sebentar, terus baru kesini itu. Nah, ini ngontrak ya? Iya, kebetulan saya di sini itu hitungannya ngontrak sama teman-teman dari daerah asal, jadi beda kampus tapi karena memang dari daerah asal, terus jadinya di Jogja itu bareng-bareng gitu Bu. Kalau boleh tahu daerah asalnya mana nih? Kalau saya sendiri itu dari Boyolali Bu, Jawa Tengah. Oh, Boyolali, lumayan ya? Ya, sekitar 1 jam lah Bu perjalanan dari sini ke sana gitu. Udah lama ya kamu? Dulu saya awal ngontrak itu waktu kuliah semester 2 itu ya walaupun masih online tapi teman-teman yang dari daerah asal itu ngajakin ngontrak ke Jogja, ya udah saya ikut aja karena emang pengen tahu Jogja gitu Bu. Udah lama ya berarti. Iya. Terus iya. kalau ngontrak gitu suka balik nggak ke Boyolali gitu? Kan ya jaraknya nggak lumayan, nggak jauh banget gitu. Iya. Ya dulu waktu awal-awal ngontrak itu saya sering Bu, seminggu sekali setiap hari, biasanya hari Jumat ya Bu. Hari Jumat itu saya pulang ke rumah karena emang posisi kuliahnya itu masih online dan saya masih sedikit homesick lah, kangen sama orang-orang yang di rumah gitu. Jadi setiap seminggu sekali itu setiap hari Jumat itu saya pulang, kadang baliknya ke Jogja itu Seninnya atau Selasanya karena emang kuliahnya kan masih daring ya Bu. Jadi masih aman-aman aja, misal saya masih di rumah gitu. Kalau untuk yang akhir-akhir ini itu karena mungkin saya udah nyaman ya di Jogja dan banyak sekali kegiatan yang ada di sini, jadi udah jarang sekali pulang. Kadang ya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali baru pulang, dan itu pun juga hanya sehari doang gitu. Jadi udah terbiasa di Jogja juga ya, jadi kalau pulangnya juga tentuin gitu. Iya benar, karena emang ya banyak kegiatan. Sebenarnya hal utama yang menyebabkan saya nggak pulang ke rumah itu karena banyak kegiatan sih Bu. Jadi daripada saya bolak-balik capek, ya udahlah saya manfaatin waktu itu buat istirahat aja daripada bolak-balik dari Boyolali Jogja gitu sih. Masalahnya kuliah ya berarti sekarang? Iya benar Bu, saya kuliah semester 5. Gitu. Ya. Jurusan apa? Saya di jurusan bimbingan konseling Bu. Jadi calon konselor ya? Iya. Ya saya sebenarnya nggak punya pandangan sampai sejauh itu sih Bu, karena dulu memang saya itu sekolahnya itu di SMK teknik mesin, dan kemudian tiba-tiba kuliah itu keterima di BK, ya mungkin karena memang saya milihnya juga ngasal sih Bu, random, karena emang udah keterima di pilihan yang sebelumnya, terus ya ini merupakan opsi yang kedua gitu, dan asal aja terus keterima, ya udah saya ambil aja, dan yes jalan lah Bu sampai semester 5 sekarang ini. Anak-anak dari SMK terus bisa masuk ke BK tuh gimana penyesuaian dari Mas Aan sendiri yang basicnya tadi di SMK terus tiba-tiba di BK kan keguruan ya? Iya. Sebenarnya dulu waktu awal-awal itu saya masih terbawa sama suasana yang saya di kesempatan sebelumnya kan saya nggak terima ya Bu ya. Jadi mungkin masih belum bisa menerima, yang benar-benar menerima apa yang sudah saya pilih sekarang ini di BK ini ya Bu ya. Jadi saya tuh masih sering malas untuk mengikuti perkuliahan karena ya saya masih punya pikiran, ini apa sih, ini jurusan apa sih, kok beda banget gitu loh sama dulu yang notabene saya itu dulu anak teknik kan, terus sekarang masuknya ke BK yang mungkin banyak sekali ceweknya, terus kemudian penyesuaiannya kan lumayan susah ya Bu ya. Jadi ya awal-awal tuh belum sama sekali menemukan kenyamanan, bahkan sampai jarang sekali saya interaksi sama teman-teman sekelas karena emang saya itu belum bisa menerima apa yang sudah menjadi pilihan saya saat ini. Tapi kemudian ya semakin kesini, makin berjalannya waktu itu alhamdulillah ya sekarang udah benar-benar yang mulai menemukan kenyamanan, dan banyak teman-teman kampus, terutama teman-teman jurusan yang mulai dekat sama saya dan akrab sama saya. Jadi ya sejauh ini sudah merasakan kenyamanan lah kuliah di jurusan ini di univ yang saya tempati sekarang itu.
Jadi seiring berjalannya waktu gitu, terus teman-teman lebih mengenal juga, jadi lebih gimana ya, udah bisa menyesuaikan lah gitu ya. Iya benar sekali Bu. Kalau boleh tahu, Naan ini anak keberapa nih? Berapa bersaudara? Kebetulan saya 2 bersaudara dan saya anak pertama Bu. Oh, 2 bersaudara ya. Iya. Adiknya atau kakaknya? Kakak. Oh, saya punya adik, sekarang masih kelas 12 SMA Bu. Oh, berarti Naan ini anak pertama ya, punya Iya, adik iya gitu. benar. Oke, kan tadi Naan mengatakan itu jarang pulang karena banyak kegiatan. Kalau boleh tahu, Naan di universitasnya itu apakah mengikuti organisasi atau bagaimana? Saya kesibukannya sejauh ini di organisasi ya Bu ya, dan nggak cuma satu doang yang saya ikuti. Jadi saya ada beberapa organisasi. Kalau yang di kampus itu ada dua organisasi yang saya ikuti. Kemudian di luar kampus itu ada satu Bu. Jadi banyak ya organisasi yang diikuti Iya gitu. benar sekali Jadi Bu. lebih aktif di kampusnya Iya. gitu. Oke, oke. Nah, tadi mengatakan mengikuti banyak organisasi ya, nggak Iya. cuma satu. Nah, Iya. itu organisasi apa aja yang diikuti oleh Naan? Iya. Jadi waktu dulu awal-awal semester 2 itu saya mengikuti himpunan mahasiswa jurusan, dan itu ya masih bertahan sampai sekarang, 2 periode. Terus kemudian di tahun kedua itu dulu awal-awal saya mengikuti BEM fakultas, dan yang di luar kampus itu saya mengikuti Ormada, organisasi mahasiswa daerah, dan dimana di ketiganya itu saya benar-benar anggota yang aktif semua gitu Bu. Jadi ya cukup banyak kegiatan lah yang harus saya ikuti gitu Bu. Oke, jadi Naan tadi selain di universitas juga di daerah juga ikut organisasi Iya. ya. Nah, itu apakah Naan berperan penting di organisasi itu atau bagaimana? Sejauh ini sampai saat ini sebenarnya saya kalau di organisasinya itu jabatan saya itu sebagai staf divisi biasa sih Bu. Jadi saya bukan merupakan orang yang mungkin punya jabatan penting ya di organisasi itu sendiri. Tapi emang saya itu aktif gitu Bu di berbagai kegiatan di organisasi. Jadi mungkin ya karena saya aktif itulah, jadi setiap kegiatan yang ada itu saya pasti ikut. Jadi ya cukuplah menguras tenaga dan pikiran gitu Bu buat uh, jalanin semua ini gitu. Berarti nggak berperan terlalu penting, tapi Naan ini aktif di organisasi itu gitu ya. Jadi mengikuti organisasi itu bukan cuma ikut-ikutan aja, tapi Iya. juga berperan juga di dalamnya gitu. Yes, benar. Oke, sejauh ini bagaimana cara membagi waktu Naan dalam kegiatan kuliah, organisasi gitu? Kalau sejauh ini sih sebenarnya untuk membagi waktu keduanya itu masih aman-aman aja sih Bu ya. Cuma mungkin ada di beberapa kesempatan itu saya posisinya sedang capek, dan yang ya mungkin hal itulah yang buat saya mungkin agak keteteran dalam mengerjakan tugas ataupun mengikuti perkuliahan. Tapi sebenarnya untuk time managementnya itu saya sebenarnya masih aman-aman aja. Sebenarnya itu masih bisa saya handle gitu Bu. Cuma saya itu tipikalnya orangnya agak malas gitu. Kadang tuh saya punya rasa malas yang timbul gitu dari dalam diri saya sendiri. Jadi mungkin ketika saya itu capek uh, karena habis kegiatan itu saya lebih memilih istirahat gitu Bu, daripada mungkin mengerjakan tugas atau, dan bahkan pun saya beberapa kali bolos kuliah itu hanya karena saya pengen istirahat, pengen tidur, pengen istirahat gitu doang sih Bu. Nah, ini berarti sering membolos kah atau bagaimana? Membolos di saat tertentu atau kalau misalnya capek terus nggak mau kuliah gitu gimana? Sebenarnya saya nggak yang sering-sering banget sih Bu yang bolos, karena emang untuk perkuliahan saat ini itu kan sistemnya masih blended ya Bu ya, masih ada daring dan yang luring gitu ya Bu. Nah itu tuh kadang dosen itu uh, meminta siswanya buat berangkat luring, tapi beliau juga menyediakan zoom gitu ya. Jadi perkuliahannya itu dilaksanakan secara blended. Nah mungkin di saat-saat seperti itulah saya lebih memilih mengikuti secara daring ya, mungkin karena emang saya pengen istirahat gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kalau misal berangkat luring itu akan lebih dapat materinya, tapi emang saya itu posisinya capek, pengen istirahat, jadi ya udah gitu memutuskan untuk ikut daring aja gitu, karena mungkin dosennya juga mempersiapkan link zoom. Jadi ya udah saya join lewat zoom aja biar bisa sambil rebahan gitu di kamar itu sih Bu. Jadi memanfaatkan pilihan ya kalau ada luring sama daring itu. Tapi kan itu sistemnya digital juga masih belum fix ya, kadang kuliah luring, kadang daring itu kayak banyak juga mahasiswa yang udah siap buat ke kampus tapi malah ternyata tiba-tiba daring gitu. Jadi membuat
malas gitu kalau mau berangkat kuliah gitu. Baik, kan tadi kita udah sedikit perkenalan, udah mengobrol juga tentang kegiatan Aan itu bagaimana. Nah sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Aan sudah pernah mengikuti sesi konseling? Kebetulan saya belum pernah sih Bu mengikuti sesi konseling, jadi mungkin ini merupakan kesempatan pertama kali saya buat ikut konseling ini. Saya juga pengen tahu sih sebenarnya gimana sih rasanya mengikuti sesi konseling, apa benar-benar bisa membantu mungkin menyelesaikan permasalahan saya ini, atau mungkin sekedar bisa membuat saya menjadi sedikit lega karena bisa atau mempunyai tempat buat bercerita itu sih Bu. Oke, baik. Jadi sedikit Ibu jelaskan ya sesi konseling itu seperti apa. Sesi konseling itu merupakan suatu usaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diceritakan oleh konseli. Di sini Naan ya konselingnya kepada konselor yaitu saya untuk untuk dicari solusinya secara bersama gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, dalam sesi konseling itu juga ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Nah, Aan datang ke sini itu atas dasar paksaan atau emang kemauan dari diri sendiri untuk datang konseling ke Ibu? Kebetulan itu merupakan keinginan saya sendiri sih Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya kalau emang keinginan sendiri nggak ada paksaan dari orang lain. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Aan nanti dapat menceritakan semua permasalahan atau yang menjadi keluh kesah Aan itu kepada Ibu secara terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi nanti kita bisa cari solusinya bareng-bareng gitu dari permasalahan yang Aan hadapi ini. Yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, itu nggak perlu khawatir ceritanya atau masalahnya itu bocor kemana-mana karena di sini ada asas kerahasiaan, hanya kita berdua aja yang tahu gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Sebelum masuk ke sesi kan kita itu dalam konseling dibatasi oleh waktu ya. Bagaimana kita membuat kesepakatan kalau 30 menit apakah dirasa cukup? Saya rasa cukup sih Bu. Oke. Baik, sekarang Naan bisa menceritakan apa yang menjadi keluh kesah Naan atau yang mengganjal di pikiran Naan. Silakan. Baik. Ya sebenarnya tujuan saya datang ke sini tuh saya lebih ingin punya tempat buat bercerita aja sih Bu, karena emang akhir-akhir ini tuh saya posisinya tuh bener-bener yang merasa capek, merasa pengen didengerin gitu sama seseorang, karena emang saya tidak punya tempat untuk bercerita ya Bu ya. Jadi akhir-akhir ini tuh saya banyak sekali masalah yang mungkin itu masih berkaitan dengan organisasi yang saya ikuti. Jadi karena tadi kan sudah saya ceritakan ya, saya mengikuti 3 organisasi yang dimana di tiganya itu saya merupakan staf biasa ya Bu, tapi di setiap organisasinya itu kan pasti ada event besar gitu ya Bu ya. Nah di event-event itu tuh ada di beberapa event itu di mana di situ saya itu posisinya sebagai yang mungkin bisa dikatakan penting karena di situ saya posisinya sebagai ketua pelaksana ya Bu ya. Nah mungkin ya dari situlah saya merasa capek, merasa banyak masalah ya, mungkin karena emang ketua pelaksana itu kan pasti juga tanggung jawabnya besar, dan merupakan ini juga bisa dikatakan ini sebagai beban tapi ya sekaligus tanggung jawab buat saya. Jadi ya mau nggak mau saya harus menjalaninya dengan ya penuh rasa tanggung jawab, dan itu benar-benar buat bikin saya capek gitu Bu, capek, banyak pikiran, dan emang minim banget waktu buat saya istirahat. Jadi ya saya banyak sekali overthinking karena itu gitu Bu. Oke, jadi bisa ikut simpulkan ya Naan ini mengikuti beberapa organisasi tersebut, terus Naan mengikuti beberapa organisasi, terus di dalamnya juga berperan sebagai ketua pelaksana ya. Dan pasti ketua pelaksana itu nggak gampang gitu tugasnya karena harus menjadi contoh buat staf divisinya gitu. Naan ingin merasa nggak terbebani dengan menjadi ketua pelaksana dan mengikuti berbagai organisasi itu, ingin segera cepat-cepat selesai dari organisasi itu ya, benar? Iya benar. Oke, jadi dari permasalahan Naan itu apa yang Naan inginkan? Ya jadi sebenarnya saya udah ya bisa dikatakan muat, tapi ya mau nggak mau kan ini merupakan tanggung jawab saya. Jadi ya udahlah saya kerjain dulu semua yang udah jadi tanggungan saya sampai selesai gitu. Kalau sebenarnya keinginan saya itu di organisasi itu
ya terutama di event sih Bu, event yang mungkin sekarang masih jalan dan dimana ini merupakan event besar yang mungkin di tingkat fakultas. Jadi uh, banyak sekali masalahnya Bu yang di dalamnya itu ya mungkin terkait SDM-nya ataupun keuangannya itu kan menjadi hal yang lumrah ya Bu terjadi dalam suatu event, apalagi event yang besar gitu. Nah, kalau untuk keinginan saya sendiri, saya ingin segera selesai gitu Bu. Udah yang capek, saya benar-benar capek dan saya ingin mengakhiri semua ini karena ya pengalaman yang saya dapat tuh udah lebih dari cukup ya. Dinamika yang ada itu udah cukup menggoreng saya dan gimana saya juga udah merasa cukup lah bisa dikatakan matang dengan gorengan-gorengan yang saya alami sejauh ini gitu Bu. Jadi saya ingin segera menyelesaikan semuanya gitu. Oke, baik, Ibu bisa memahami, pasti nggak mudah gitu ya karena mengikuti banyak organisasi gitu. Tapi dengan mengikuti organisasi itu juga Naan ini menjadi wawasannya bertambah gitu ya, Iya. pemikirannya menjadi lebih luas karena kan di organisasi itu nggak cuma satu orang atau dua orang aja, tapi ada banyak orang di situ jadi bisa bertukar pikiran gitu ya Iya Naan. benar. Oke, untuk Naan sendiri kalau misalnya mengikuti organisasi itu atas kemauan dasar diri sendiri atau hanya karena ikut-ikutan nih? Dulu sih awalnya karena emang saya itu di SMA kan nggak ikut organisasi apa apa Iya. ibu ya, tapi di SMP itu saya sempat menjadi wakil ketua OSIS. Jadi mungkin di perkuliahan, bangku perkuliahan ini tuh emang dulu awal-awal niat saya pengen cari pengalaman lah bu ya, karena emang uh, saya itu kan mahasiswa gap year ya bu, jadi kan teman-teman saya udah ada yang kuliah duluan dan saya tahu dari mereka bahwasanya ikut organisasi itu manfaatnya ini dan itu juga lumayan banyak kan. Nah, jadi saya memutuskan untuk ikut dan tujuan saya ikut organisasi itu pengen mencari pengalaman ya. Mungkin pengalaman itu kan mahal harganya ya, Bu ya. Jadi kalau untuk organisasi itu sebenarnya merupakan keinginan saya sendiri sih, Bu. Oke, berarti Naan mengikuti banyak organisasi itu memang keinginan Naan sendiri ya. Iya, Bu. Oke, jadi dari apa yang Naan inginkan untuk cepat-cepat selesai karena sudah ya udah mendapat banyak ilmu dari organisasi itu, sejauh ini apa yang sudah Naan lakukan untuk bisa cepat-cepat selesai, terus untuk bisa ya kayak berhenti dari organisasi yang nggak berhenti tapi lepas dari organisasi itu? Baik, sebenarnya kalau untuk menyelesaikan semua ini tuh kan di sini kan sistemnya seperti terikat kontrak ya Bu ya. Jadi di mana saya harus menjalankan semua ini kan sesuai dengan periode yang sudah ditetapkan dari awal. Jadi kalau untuk apa semua yang udah saya lakukan itu ya semuanya udah saya lakukan sesuai dengan mungkin sesuai dengan tupoksi yang mungkin sudah ada. Jadi tanggung jawab yang mungkin udah menjadi tanggung jawab saya itu juga udah saya lakukan semuanya. Tapi kalau ingin menyelesaikan semua ini kan itu yang menjadi landasan itu kan masalah waktu ya Bu ya. Jadi ya mau nggak mau ya udah dijalanin aja sembari waktu berjalan nanti juga lama kelamaan juga akan selesai dengan sendirinya gitu sih Bu. Oke, karena Naan mengikuti banyak organisasi itu, terus tentunya juga kadang terlalu penat gitu dengan organisasi. Jadi Naan, apa yang Naan lakukan untuk sekedar refreshing gitu keluar dari nggak terlalu mikirin dari organisasi itu sendiri? Oke baik. Mungkin kalau dulu-dulu itu uh, sebelum saya sesibuk ini itu dulu mungkin masih bisa menghandle ya Bu ya. Yang mungkin yang dulunya saya juga punya pasangan ya, mungkin bisa katakan saya punya pacar dulu, punya tempat buat cerita gitu kan. Nah, kalau untuk saat ini itu saya di posisi yang memang untuk orang yang mungkin ada di samping saya itu nggak ada kan Bu. Jadi dan kebetulan juga posisinya sekarang ini mungkin ya bukan yang pengalaman pertama, tapi uh, tanggung jawab besar ini tuh yang ini tuh agak lain gitu Bu, agak lain dan tanggung jawabnya benar-benar besar dan benar-benar menguras tenaga. Jadi kalau misalnya saya capek ataupun sedang ya butuh waktu untuk rehat lah, itu yang benar-benar saya gunakan untuk istirahat. Jadi saya nggak yang pergi kemana itu tuh enggak, karena emang mungkin waktunya benar-benar nggak ada Ibu, karena emang benar-benar padat banget. Jadi kalau misal sedang capek, sedang pengen ceritain tapi emang ya mau cerita ke siapa gitu kan, saya kan nggak punya tempat untuk itu ya. Jadi saya lebih memilih kalau misal saya lagi capek habis kegiatan itu ya udah tidur gitu. Makanya saya sering beberapa kali juga membolos kuliah ya sebenarnya bukan bolos sih Bu, tapi mengikuti program secara daring gitu. Nah itu sebenarnya saya
sedang pengen istirahat gitu Bu, karena emang saya tidak menceritakan masalah ini dengan siapapun, jadi ya salah satu pelampiasan saya dia ya itu cuma sekedar tidur tidur istirahat itu doang sih Bu. Jadi cara Naan untuk terlepas dari penatnya memikirkan organisasi itu dengan tidur ya begitu. Iya benar sekali. Oke, tadi kan Naan mengatakan mengontrak dengan teman-teman ya. Iya. Apakah di satu kontrakan itu tidak ada yang bisa jadi tempat bercerita Naan untuk menyampaikan keluh kesahnya gitu? Apa kalau misalnya Naan merasa kayak capek banget sama organisasi nih, kok di organisasiku ada yang kayak gini, ada gak tempat di satu kontrakan teman di satu kontrakan Naan itu kan temennya Naan tadi juga mengikuti berbagai organisasi ya, tentunya jadi nanti bisa saling tukar pikiran gitu. Ya, kalau masalah ini sebenarnya untuk teman-teman saya di kontrakan itu ya mereka kan kuliahnya di mungkin di universitas yang mungkin di atas universitas saya Bu ya, dan mereka juga merupakan anak organisasi sebenarnya Bu ya, dan mereka benar-benar aktif, pengalaman mereka juga jauh lebih banyak. Tapi di sini itu posisinya mereka kan sudah semester atas ya Bu ya, udah semester atas, dan kesibukannya juga tambah banyak yang mungkin menyelesaikan skripsinya dan lain-lain. Jadi saya lebih ke mengerti lah Bu, mengerti situasi mereka, kondisi mereka, dan ada juga beberapa kesempatan saya menceritakan hal itu tuh respon yang saya dapat itu ya mungkin tidak sesuai dengan harapan ya, mungkin karena emang posisinya mereka juga lagi capek, mereka juga sebenarnya ingin cerita tapi saya juga malah menceritakan ini terlebih dahulu, jadi mereka juga meresponnya itu tidak yang maksimal itu kan ya Bu. Jadi saya lebih memendamnya sendiri, jadi mungkin saya cerita ke mereka itu ya sekedar basa-basi aja ya, mungkin karena cowok ya Bu ya, pergaulan cowok gitu kan. Nah itu ya mungkin sekedar melampiaskannya dengan cerita, dengan candaan. Nah itu bukan yang benar-benar serius seperti yang saya ceritakan saat ini gitu sih Bu. Jadi lebih memilih kalau mau cerita itu dipendam dulu ya, lihat kondisi situasi juga ya, nanti ya takutnya nanti kalau Naan cerita temannya malah ikut menceritakan yang dijadi keluh kesahnya gitu ya. Iya benar sekali. Terus bagaimana perasaan Naan saat itu kalau misalnya lagi cerita terus tiba-tiba dibandingin dengan ceritanya teman? Iya sebenarnya ya itu yang membuat saya nggak nyaman ya Bu ya, karena emang maksud saya cerita itu kan ya sebenarnya ingin mendapat saran atau pendapat dari mereka juga, tapi selain itu kan saya juga ingin didengarkan terlebih dahulu lah ya, mungkin sekedar selesaikan dulu lah cerita saya, didengarkan dengan baik, terus ya udah habis itu mungkin baru ngasih saran masukan atau ya mungkin sedikit aja gitu. Tapi itu mereka itu mungkin di beberapa kesempatan tuh ada lah yang mereka itu habis saya cerita tapi malah saya belum sempat mencerna apa yang mereka berikan kepada saya, feedback yang mereka berikan kepada saya, tapi malah teman saya itu balik menceritakan masalahnya balik. Nah itu kan di posisi saya itu lagi capek kan ya, posisi lagi capek, tapi malah mereka itu menceritakan balik apa yang mereka alami, bukan ceritakannya besok lagi lah kalau misal masalah saya udah selesai ya, mungkin karena emang mereka juga udah mendem ya Bu ya, udah mendem dan ingin diceritakan juga kan. Nah maka dari itu daripada saya menceritakan dan feedback yang saya dapat itu tidak sesuai dengan harapan, jadi ya saya memilih untuk mending istirahat aja lah, istirahat tidur atau mungkin sekedar mendengarkan musik atau menonton film gitu di kamar gitu sih Bu. Oke, baik. Ibu paham perasaan Naan itu bagaimana ketika saat menceritakan belum selesai mencerna udah ditimbrung lagi dengan cerita temannya gitu ya. Oke, baik, kembali ke permasalahan Naan lagi ya. Naan ingin cepat-cepat selesai, kemudian Naan sudah melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan tupoksi gitu ya. Selain itu apa yang sudah Naan lakukan untuk cepat keluar gitu dari nggak terus berkutik pada organisasi, karena kan tadi Naan mengatakan Naan itu sudah kayak capek gitu ya dengan organisasi itu. Jadi untuk yang mungkin udah saya lakukan itu ya saya memberikan apa yang saya punya, apa yang saya bisa itu mungkin secara maksimal ya Bu ya, supaya ya posisinya kalau misalkan ketua gini kan ya, ketua pelaksana itu sebenarnya kalau udah hari H itu tugasnya udah nggak yang terlalu seriwah waktu masa-masa persiapan ya Bu. Nah mungkin saya udah melakukannya secara maksimal, tapi ya kembali lagi untuk yang sedang saya hadapi saat ini tuh agak lain gitu Bu, agak lain, dan itu benar-benar yang memerlukan tenaga saya di setiap kesempatannya gitu, tenaga, pikiran dan lain-lain lah itu di setiap kesempatannya. Jadi ya udahlah, tetap saya kasih yang maksimal, tapi ya kembali lagi semua itu nggak bisa selesai sekarang juga, karena
saya di sini tuh sistemnya seperti terikat kontrak, jadi kalau misalnya ingin selesai ya selesaikan sesuai dengan kontrak yang ada, sesuai dengan waktu yang udah ditetapkan gitu sih Bu. Oke, baik. Tapi dengan mengikuti kegiatan organisasi itu, tadi kan Aan merasakan udah kayak kesal gitu. Tapi ada sisi lain nggak yang membuat Aan merasa senang atau mengikuti organisasi itu ternyata juga seru, nggak secapek itu, yang membuat Aan semakin semangat gitu untuk menyelesaikan biar cepet-cepet selesai. Oke, kalau masalah itu sebenarnya tetap pasti tetap ada ya Bu ya. Salah satunya mungkin relasi atau kenalan baru yang saya dapatkan di event-event yang saya ikuti, dan mungkin juga pengalaman sih Bu ya. Jadi saya tuh ya nggak cuma berorientasi pada capeknya doang, tapi kan di sini tuh saya juga mendapatkan hal lain yang mungkin nggak cuma itu aja ya Bu ya. Jadi mungkin di sini saya dapat kenalan baru, pasti itu dapat pengalaman, dan mungkin ilmunya kan pasti juga ada yang mungkin nanti kedepannya akan berguna bagi diri saya sendiri untuk menghadapi situasi-situasi tertentu yang mungkin kita nggak tahu ya kedepannya bakal seperti apa. Nah mungkin untuk yang hal positif yang saya dapatkan di sini itu ya itu pengalaman dan ilmu dan juga relasi sih Bu. Nah, jadi melihat tadi ya hal positif yang Naan dapatkan itu, apakah sekarang Naan merasa oh ternyata tuh selain saya mengikuti organisasi karena ingin dapat ilmu tapi juga ingin bertambah relasi juga di organisasi itu, apakah rasa ingin cepat-cepat selesai dari Naan itu masih ada atau masih ada pasti ya, apakah udah gimana ya, berkurang atau malah bertambah nih? Oke, kalau rasa ingin cepat-cepat selesai itu kalau untuk saat ini sebenarnya ya bisa dikatakan bisa bertambah bisa berkurang juga Bu ya, tergantung dengan situasi dan kondisi yang mungkin sedang saya alami. Kalau misalkan di sini tuh di posisi saya posisinya lagi pusing, lagi bener-bener banyak masalah, itu kan ya kesannya saya pengennya cepet-cepet selesai lah gitu. Tapi kan kalau posisinya sangat lagi seneng gitu, lagi mungkin banyak temen yang ada di sekitar saya dan itu bikin saya seneng, itu kan loh ini kesempatan ini kan mungkin masa-masa seperti ini kan nggak bakal datang lagi di masa depan ya. Kalau misal pun datang kan ya nggak sama dengan yang sekarang. Nah mungkin seperti itu sih Bu. Jadi untuk ingin cepat selesainya itu tetap tergantung dengan situasi dan kondisi yang mungkin sedang saya alami seperti itu. Jadi rasa itu nggak timbul setiap saat kan, Iya. pasti ada saat-saat tertentu aja ketika Naan merasa happy, ikut organisasi, Iya. rasa ingin cepat-cepat selesai itu pasti kayak nggak muncul gitu ya. Iya. Tapi kalau Naan sedang banyak pikiran, terus ditimbul lagi dengan urusan organisasi yang kayak ada masalah gitu di organisasi, pasti Naan ingin merasa cepat-cepat selesai Iya. gitu ya. Terus kemudian rencana apa yang Naan lakukan untuk kedepannya setelah misalnya selesai dari organisasi itu? Apakah Naan ingin sekedar refreshing atau melakukan aktivitas yang belum sempat Naan lakukan sebelumnya? Oke, baik. Untuk saat ini ya karena emang saya kan udah semester 5 ya Bu ya, semester 5, dan mungkin ini menjadi uh, untuk yang terakhir kalinya saya ikut organisasi, dan saya udah anggap ini yang terakhir, dan event ini ya maksudnya event yang sedang jalan sekarang ini sebagai kegiatan saya yang terakhir, dan untuk kedepannya masalah perorganisasian itu udah saya anggap selesai, dan saya untuk semester selanjutnya itu udah yang tidak ada minat lagi buat ikut organisasi. Jadi untuk rencana saya kedepannya dengan semua yang udah saya dapat saat ini ya mungkin akan saya implementasikan di tempat yang lain, dan mungkin yang manfaatnya juga berbeda ya, kalau bisa yang lebih ya Bu ya, lebih dari yang udah saya dapatkan sekarang ya, karena emang mungkin uh, kan sekarang dapatnya saya kan ilmu, pengalaman dan lain-lain. Mungkin secara untuk kedepannya saya cari kesempatan yang di segi finansial Bu ya, jadi yang bermanfaat bagi saya di segi finansial, dan uh, ya itu pasti juga akan sangat saya butuhkan semakin dewasa kan saya juga memerlukan itu kan ya Bu ya, karena jujur di organisasi yang saat ini saya ikuti uh, untuk manfaat itu ya mungkin yang saya dapat ya sekedar ilmu, pengalaman dan relasi, tapi di situ kan saya juga harus memberikan banyak hal kan ya Bu, mengorbankan banyak hal ya, salah satunya tenaga, pikiran dan bahkan finansial tuh yang harus saya korbankan juga ya. Maka dari itu untuk kedepannya mungkin saya akan seperti mencari freelance ataupun mungkin
ya kerja paruh waktu itulah Bu. Oke, anak-anak juga bisa magang gitu ya kan, Nah, sekarang itu banyak kayak tempat-tempat magang buat mahasiswa-mahasiswa ya yang udah memiliki pengalaman berorganisasi buat menyalurkan apa yang udah didapat di organisasi itu di tempat magang, selain dapat ilmu dan apa ya wawasan lagi, juga bisa dapat finansial juga di situ. Iya. Oke, baik. Terus selain itu apa yang ingin Aan lakukan lagi? Oke, selain itu juga tentunya saya ingin kembali fokus buat kuliah ya Bu ya, karena emang banyak sekali waktu dan mungkin kesempatan yang udah terbuang untuk fokus pada perkuliahan di semester ini. Jadi ya mungkin untuk semester selanjutnya itu ya saya ingin yang hal utamanya itu pengen fokus kuliah, karena emang saya udah banyak membuang-buang waktu di jam-jam perkuliahan. Nah, untuk sampingannya yaitu tadi saya ingin menempatkan atau meluangkan waktu saya itu yang mungkin bakal banyak luangnya itu di semester depan itu ya sekedar mencari part time seperti itu sih Bu, atau magang yang seperti Ibu bilang tadi, seperti itu sih Bu. Oke, baik. Jadi Naan ini ingin menyalurkan pengetahuan dan pengalamannya itu untuk di bidang lain ya, yang kayak di freelance gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi Naan itu udah mengetahui apa yang Naan inginkan gitu ya dari Iya. permasalahan Naan ini. Naan ingin cepat-cepat selesai, kemudian Naan juga udah mencari apa ya rencana, udah membuat rencana ke depannya ingin melakukan kegiatan apa saja. Nah, untuk mewujudkan kegiatan tersebut, apa yang Naan lakukan? Iya, mungkin untuk mewujudkannya ya mungkin untuk depannya karena emang tujuan saya ingin mencari pengalaman di tempat lain ya, saya mungkin akan segera mencari informasi-informasi yang mungkin saya perlukan untuk ya mewujudkan semua itu ya dengan ya untuk masalah, kalau untuk masalah pengalaman saya sejauh ini juga udah merasa cukup dengan apa yang semua saya dapatkan. Jadi ya mungkin untuk kedepannya saya lebih mencari info-info yang mungkin ingin saya cari atau ingin saya dapatkan di tempat lain itu sih. Oke, baik. Gimana nih perasaan Naan setelah kita melakukan sesi konseling ini? Ya jujur saya udah merasa lega karena apa yang saya pendam selama ini itu ya benar-benar saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi ya saya merasa sangat lega sih bisa cerita dan berkeluh kesah sama ibu di sini. Jadi bisa Ibu simpulkan ya, tadi Naan memiliki banyak kegiatan organisasi, kemudian juga kayak susah buat bagi waktunya, ingin cepat-cepat selesai dari organisasi itu, kemudian Naan juga udah membuat rencana yang bagus ya ke depannya, ingin melakukan atau menyalurkan ilmu yang udah yang diperoleh dari organisasi itu ke kegiatan yang menghasilkan finansial gitu. Oke, baik. Karena sesi kita ini dibatasi oleh waktu ya, dan berhubung waktu kita udah 30 menit ini, bagaimana kalau sesi ini kita akhiri? Baik, ya boleh sih Bu. Jadi ya saya di sini juga mau mengucapkan terima kasih juga ya sih Bu ya ke Ibu karena sudah mau mendengarkan cerita saya, dan di sini posisinya juga saya merasa lega karena sudah menceritakan semuanya kepada Ibu. Dan ya kebetulan saya juga masih ada kegiatan lain setelah ini, jadi saya izin buat pamit dulu ya Bu ya. Ya ya pokoknya saya terima kasih juga ke Ibu karena udah mau mendengar cerita saya itu. Ibu juga senang hati mau mendengarkan cerita Naan itu. Kemudian kalau misalnya Naan ada keluh kesah lain atau ada yang mengganjal di pikiran Naan, Naan bisa kontak ke Ibu aja. Kita bisa melakukan sesi konseling di lain kesempatan gitu ya. Ya, Oke, baik. Oke, kalau gitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Baik. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, Bu. sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya Bu.